Salam TLM ITL Trisakti 97531. Belajar, belajar, belajar sukses. Salam ITL Trisakti 97531. Belajar, belajar, belajar sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Handa Hajah Siti Krisnawati, Esos MPD, selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis. Perkenalkan, nama saya Diah Anisya. Perkenalkan, nama saya Feby Subiantoro. Tujuan saya dan rekan saya di sini adalah untuk menjelaskan mengenai manajemen konflik untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan konflik. Manajemen yaitu sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lain. Sedangkan konflik adalah sebuah bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi antagonis yang bertentangan. Sedangkan arti dari manajemen konflik itu adalah suatu proses pembuatan rencana dan mengendalikan kondisi yang tidak sesuai dan terjadi di antara pihak-pihak yang bertikai. Konflik berasal dari manusia dan organisasi. Teori penyebab konflik dalam organisasi antara lain: 1. Teori kebutuhan manusia. Konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, fisik, mental, dan sosial, yang tidak terpenuhi atau dihalangi. 2. Teori identitas. Konflik disebabkan oleh identitas yang terancam. 3. Teori hubungan masyarakat. Konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan, dan permusuhan di antara konflik yang berbeda dalam suatu masyarakat. 4. Teori kesalahpahaman antara budaya. Konflik disebabkan karena ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. 5. Teori transformasi. Teori transformasi konflik. Konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. 6. Teori negosiasi prinsip. Konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan perspektif tentang konflik oleh pihak-pihak yang berkonflik. Konflik merupakan suatu fenomena yang sering terjadi dan tidak dapat dihindari, serta dapat menghambat pencapaian suatu tujuan organisasi. Agar konflik dapat diselesaikan, dibutuhkan manajemen konflik. Tujuan dari manajemen konflik ini yaitu: yang pertama adalah mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi, sehingga organisasi dapat terfokus terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu membangun rasa saling menghormati antar sesama anggota organisasi dan menghargai keberagaman. Yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan memanfaatkan konflik yang terjadi. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas keputusan berdasarkan informasi dan sudut pandang. Yang kelima, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bersama dan kerjasama. Yang keenam, menciptakan prosedur dan penyelesaian konflik. Yang ketujuh, menghindari dari lingkungan kerja yang tidak menyenangkan. Yang kedelapan, mencegah terjadinya pemogokan. Yang kesembilan, mencegah sabotase oleh pihak yang kalah dalam konflik. Yang kesepuluh, meningkatkan loyalitas dan komitmen organisasi. Yang kesebelas, menghindari terganggunya proses produksi dan operasi. Dan yang terakhir yaitu mencegah peningkatan biaya pengadilan. Menurut Baskerville 1993, paling tidak terdapat 6 tipe manajemen konflik, yaitu 1. Avoiding itu individu atau organisasi pada umumnya cenderung menghindari konflik. Berbagai hal sensitif yang berpotensi menyebabkan konflik sebisa mungkin dihindari. 2. Accommodating, ini adalah
Cara mengumpulkan berbagai pendapat dari banyak pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan mengumpulkan berbagai macam pendapat, maka organisasi dapat mencari jalan keluar dengan tetap mengutamakan kepentingan salah satu pihak yang berkonflik. 3. Compromising, cenderung memperhatikan pendapat dan kepentingan semua pihak. Kompromi adalah metode penyelesaian konflik dengan bernegosiasi pada pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari jalan tengah bagi kebaikan bersama. Keempat, competing adalah cara menyelesaikan konflik dengan mengarahkan pihak yang berkonflik untuk saling bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing. Akhirnya salah satu pihak akan ada kalah dan mengalah atas kepentingan pihak lain. 5. Collaborating merupakan metode menyelesaikan konflik dengan bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan karena semua pihak bersinergi dalam menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak. 6. Conglomeration atau mixed type. Cara ini adalah penyelesaian konflik dengan mengombinasikan kelima tipe manajemen konflik di atas. Konflik terjadi apabila ada perbedaan pemahaman antara dua orang atau lebih, sehingga bisa memicu terjadinya terganggunya upaya pencapaian tujuan. Konflik yang terjadi dapat memberikan dampak berdasarkan manfaatnya, terbagi atas dua, yaitu konflik yang bersifat fungsional, yaitu konflik yang memberikan dampak positif dan bermanfaat, dan konflik disfungsional, yaitu konflik yang memberikan dampak negatif atau yang merugikan. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh konflik yaitu 1. Bertambahnya solidaritas in-group, yaitu apabila terjadi pertentangan suatu kelompok dengan kelompok yang lainnya, maka solidaritas dalam kelompok tersebut akan bertambah erat. Yang kedua, hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok, yaitu mengakibatkan pecahnya persatuan dalam kelompok. Yang ketiga, perubahan kepribadian pada individu. Yang keempat, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Dan yang kelima yaitu akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi khusus manajemen konflik, yaitu kasus konflik taksi konvensional dengan taksi online di Bandara Hussein Sastranegara. Penyebab konflik taksi konvensional dengan taksi online di Bandara Hussein Sastranegara dikarenakan adanya komunikasi yang tidak efektif antara pihak dari taksi Primkopau dengan pihak dari taksi online. Kemudian terbatasnya penumpang penggunaan jasa transportasi taksi dari bandara menyebabkan timbulnya persaingan antara taksi Primkopau dengan taksi online yang menyebabkan konflik ini terjadi. Tahapan konflik taksi konvensional dengan taksi online di Bandara Hussein Sastranegara. Tahapan pertama dalam konflik antara taksi konvensional dengan taksi online di Bandara Hussein Sastranegara adalah memburuknya komunikasi antara dua pihak yang terlibat dalam konflik atau tidak adanya pertukaran informasi, salah paham dan prasangka. Dari konflik yang sudah dijelaskan, muncul penyelesaian konflik antara taksi konvensional dengan taksi online di Bandara Hussein Sastranegara. Penyelesaian konflik ini berupa adanya kolaborasi antara taksi Primkopau dengan Grab Indonesia. Selanjutnya, proses manajemen operasional taksi Primkopau dikelola oleh Grab atau menjadi online. Dengan demikian, kolaborasi antara taksi Primkopau dengan Grab Indonesia menciptakan win-win solution, atau dengan kata lain kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dan menciptakan dampak yang baik bagi masyarakat umum. Bentuk kolaborasi yang dihasilkan berupa adanya layanan Grab Indonesia di Bandara Hussein Sastranegara. Kolaborasi ini menghasilkan pembaruan aturan zona merah dengan mempertegas larangan pengambilan penumpang di wilayah Bandara Hussein Sastranegara bagi mitra dari Grab Indonesia. Berikut merupakan gambar sebelum terjadinya manajemen konflik. Gambar tersebut menunjukkan adanya aksi unjuk rasa pada taksi Primkopau karena merasa dirugikan akibat adanya taksi dari Grab Indonesia. Setelah dilakukan manajemen konflik, taksi Primkopau dan Grab Indonesia melakukan kolaborasi, sehingga konflik yang terjadi di antara keduanya dapat diselesaikan dengan baik. Konflik yang terjadi
pada keduanya menjadikan konflik tersebut berdampak positif, karena akibat dari konflik tersebut terjadi adanya kolaborasi antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik. Saran yang dapat kami berikan yaitu jika terjadi konflik maka harus cepat diselesaikan agar konflik tersebut tidak membesar dan semakin menimbulkan banyak kerugian bagi pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Konflik juga harus diselesaikan melalui komunikasi yang baik, karena komunikasi yang baik akan membuat konflik memiliki jalan keluar. Selanjutnya, pandangan terhadap konflik tidak seharusnya selalu negatif, karena hal tersebut akan membuat individu atau kelompok enggan menyelesaikan konflik. Terima kasih. Sekian penjelasan materi manajemen konflik dari saya dan rekan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.